Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Ahmad Sifa Uruzan dari Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan apa itu hukum perjanjian dan apa itu hukum perikatan. Oke, saya jelaskan definisi dari hukum perjanjian. Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih, di mana mereka saling memberikan hak dan kewajiban yang saling mengikat berdasarkan kesepakatan tersebut. Perjanjian ini diatur oleh hukum kontrak dalam KUH Perdata. Emang ada bang perjanjian ada syarat sahnya? Ada dong syarat sah perjanjian pastinya. Yang pertama, syarat sah perjanjian adalah kesepakatan. Nah, di sini pentingnya adanya tawar-menawar yang jelas dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Kedua, kemampuan hukum. Para pihak yang terlibat harus memiliki kemampuan hukum, yaitu dapat membuat perjanjian tanpa adanya hambatan hukum seperti belum dewasa, cacat mental, atau lainnya. Dan yang ketiga, objek yang boleh. Objek perjanjian harus sesuatu yang boleh menurut hukum, dapat diukur, dan memiliki nilai ekonomis. Dan yang terakhir, sebab yang halal. Adanya alasan yang jelas dan sah untuk melakukan perjanjian sehingga tidak melanggar norma, moral, atau ketentuan hukum. Berarti kalau ada syarat sah, pasti ada syarat tidak sahnya. Jelaskan dong bang. Nah, dalam perjanjian ada ketidaksahannya, yakni perjanjian dapat dinyatakan batal jika melanggar hukum, ketertiban hukum, atau mengandung unsur penipuan, paksaan, atau kesalahan. Emang hukum perjanjian ada akibat hukumnya? Tentu, hukum ada akibatnya. Ini akibat hukum. Perjanjian yang sah mengikat pihak-pihak yang terlibat. Jika terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan di pengadilan untuk mendapatkan haknya. Nah, ini baru kujelaskan hukum perikatan. Dari definisi, perikatan adalah suatu kewajiban yang mengikat seseorang atau pihak untuk melakukan sesuatu atau menahan diri dari melakukan sesuatu, dan kewajiban ini timbul berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau perbuatan melawan hukum. Berarti hukum perikatan ada syarat-syaratnya dong bang, sebutkan. Pastinya perikatan sama dengan perjanjian, pasti ada syarat-syarat perikatan. Pertama, kewajiban debitur. Debitur harus memiliki kewajiban yang jelas seperti pembayaran uang atau memberikan barang. Dan poin kedua, yakni kreditur, pihak yang memiliki hak untuk menerima prestasi dari debitur. Dan poin terakhir, hubungan hukum. Adanya hubungan yang mengikat antara debitur dan kreditur, baik berdasarkan undang-undang perjanjian atau kebiasaan. Berarti hukum perikatan ada syarat-syaratnya dong bang, sebutkan. Pasti dong, perikatan ada akibat hukumnya, yakni jika debitur tidak memenuhi kewajiban kreditur memiliki hak untuk mengajukan tuntutan di pengadilan atau meminta pelaksanaan haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nih, aku jelasin sekalian perbandingan singkatnya. Pertama, fokus. Perjanjian menitik beratkan pada proses kesepakatan dan tawar-menawar antara pihak-pihak. Sebaliknya, perikatan lebih fokus pada kewajiban hak yang timbul dari hubungan hukum antara debitur dan kreditur. Dan perbandingan yang kedua, yakni dampak hukum. Meskipun memiliki prinsip dasar yang berbeda, keduanya memiliki konsekuensi hukum yang serupa jika tidak dipatuhi oleh pihak yang terlibat. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kedua konsep ini, Anda dapat mengenali bagaimana setiap transaksi atau hubungan hukum dapat dibedah dan dinilai dalam konteks hukum perdata. Tolong sebutkan masalah hukum perjanjian dan perikatan. Oke, ini contoh hukum perjanjian dan perikatan. Hukum perjanjian dahulu, subjek, pemasok N inisialnya, entitas atau individu yang menyediakan barang atau produk kepada distributor inisial O sesuai dengan persyaratan perjanjian. Dan subjek kedua, tentu saja distributor, yakni inisial O, entitas atau individu yang menerima dan mendistribusikan produk dari pemasok N sesuai dengan persyaratan perjanjian. Kedua, objek,
objek perjanjian, barang atau produk yang akan dipasok oleh N kepada O ini mencakup deskripsi produk, kuantitas, kualitas, harga, dan semua parameter terkait lainnya yang disepakati. Dan yang ketiga, peristiwa ketika memenuhi kewajiban oleh pemasok N. Contoh, keterlambatan pengiriman produk tidak sesuai dengan standar kualitas yang disepakati. Dan kedua, ketika memenuhi kewajiban oleh distributor O. Contoh, tidak membayar sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, pelanggaran syarat lainnya yang telah disepakati. Dari masalah ini pasti ada penyelesaiannya. Penyelesaian pertama, pemenuhan kewajiban dan damage. Jika N tidak memenuhi kewajibannya, N berkewajiban untuk melakukan upaya maksimal untuk memastikan pengiriman sesuai dengan persyaratan perjanjian. O dapat menuntut pemenuhan kewajiban dan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan. Penyelesaian kedua, pembayaran dan damage. Jika O tidak membayar sesuai dengan perjanjian, O dapat dikenakan sanksi atau biaya tambahan. N dapat menuntut pembayaran penuh dan ganti rugi atas kerugian yang timbul. Itu contoh masalah hukum perjanjian. Dan yang kedua, contoh hukum perikatan. Cobi COD, Ada yang baru. COD cek dulu. Loh, YouTube-nya ada iklannya toh? Oh ya maaf, perpanjang durasi bro. Oke, lanjut saja contoh hukum perikatan. Pertama, objek perikatan. Objek perikatan dalam konteks ini adalah uang yang dipinjam oleh A dari B. Objek ini merupakan nilai atau jumlah tertentu yang menjadi pokok utang. Dan kedua, subjek tentunya subjek perikatan debitur dan kreditur. Debitur subjek aktif yakni inisial A adalah subjek perikatan yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Dan kedua, pasti kreditur. Subjek pasif yakni inisial B adalah subjek perikatan yang memiliki hak untuk menerima pembayaran kembali dari A. Peristiwa masalah ini, peristiwa utama, waktu jatuh tempo tiba dan A tidak memenuhi kewajiban untuk mengembalikan uang yang dipinjam. Oh, utang balik. Dan yang kedua, peristiwa pendukung, mungkin termasuk pemberitahuan atau permintaan pembayaran dari B ke A atau upaya-upaya komunikasi sebelum waktu jatuh tempo. Kayak seperti hukum perjanjian tadi, pasti ada penyelesaiannya. Penyelesaian pertama, penyelesaian melalui pembayaran. Dapat memenuhi kewajibannya dengan membayar kembali utangnya kepada B sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Penyelesaian kedua, penyelesaian melalui negosiasi. A dan B dapat bernegosiasi untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, misalnya pembayaran angsuran, restrukturisasi utang, atau perjanjian alternatif lainnya. Dan penyelesaian terakhir, penyelesaian melalui jalur hukum. Jika tidak ada penyelesaian damai, B sebagai kreditur berhak untuk mengejar hak-haknya berdasarkan perikatan melalui jalur hukum, seperti mengajukan gugatan atau mengeksekusi jaminan kekayaan yang mungkin ada. Makanya jangan ojo utang. Oke?